Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Astagfirullakum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua diizinkan dan ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa-anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas sama'. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا, maka mengganti, alladzina itu orang-orang zalamu yang zalim, ay minhum dari kaum Bani Israel. Mengganti apa? Qaulan, ucapan, ghairal ladzi, kepada ucapan yang selain ucapan kila yang dikatakan lahum pada mereka. Fa'anzalna, maka aku Allah menurunkan 'alal ladzina zalamu, atas orang-orang yang zalim tersebut. Fihi wad'ud dhahir mawdi'al mudmar mubalaghatan fi taqbih sya'nihim. Rijzan, menurunkan siksaan, ay adaban, ta'unan, siksaan. Menurut tafsir Jalalain, ta'unan berupa penyakit ta'un atau wabah yang mematikan. Minas sama, dari langit. Bima kanu yafsukun, dengan sebab sesuatu kanu yang ada itu mereka semua yafsukuna adalah fasik. Apa itu fasik? Bisa babi khurujihim, sebab keluarnya mereka anit ta'ati, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Bani Israel untuk masuk ke negeri yang telah dijanjikan oleh Allah, Asy-Syaikh Sya'rawi radhiyallahu anhu nafa'ana bih mengatakan, awalnya sebetulnya kenapa Allah itu memberikan negeri yang dijanjikan,
daerah yang dijanjikan untuk kaum Bani Israel. Kok istimewa men, tanah air saja harus dari Allah yang memilihkan. Ternyata kaum Bani Israel saat mereka tersesat di dalam gurun Sahara yang bernama Tih selama 40 tahun tersebut, itu mereka merengek-rengek meminta kepada Nabi Musa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan daerah atau negeri, memilihkan negeri untuk mereka kaum Bani Israel. Jadi mereka yang meminta awalnya itu, meminta, rengek-rengek, desak sama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa berdoa, minta sama Allah agar kaum Bani Israel ini diberikan negeri, dipilihkan negeri oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tinggal. Benar, dikabulkan oleh Allah, dipilihkan negeri Ardul Muqaddasah, bumi yang suci yang dijanjikan tersebut. Kemarin sudah disebutkan, yaitu Baitul Maqdis atau Palestina atau wilayah di daerah Yordan kalau sekarang. Wis daerah Syam itu sudah. Ketika sudah ditunjuk, diberikan negeri tersebut, malah mereka tidak berani untuk memasukinya karena ada kaum-kaum yang zalim di dalamnya. Mereka takut mati, tidak mau melaksanakan perintah Allah yang mana itu adalah permintaan mereka sendiri. Nah, kemudian mereka kenapa kok minta negeri agar Allah itu memberi kepada mereka? Karena mereka itu takut kehabisan makanan manna wasalwa yang sudah dijamin oleh Allah akan turun setiap saatnya, pagi dan sore. Manna salwa itu turun, diberikan oleh Allah. Mereka itu takut kalau nanti stoknya habis, ragu sama jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang jamin nabinya langsung, Nabi Musa. Karena itu jangan sampai kita seperti kaum Bani Israel yang ragu terhadap rezeki yang dijamin oleh Allah. Di Al-Quran itu kan disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata, yang bergerak di muka bumi ini kecuali rizkinya itu dijamin oleh Allah. Rizki untuk nyambung hidup, rizki kebutuhan pokok untuk nyambung nyawa itu sudah dijamin oleh Allah. Nek rizki untuk gaya hidup, wah ya beda meneh. Nek rizki untuk hidup itu dijamin oleh Allah, tapi nek rizki untuk gaya hidup, nah ini yang jadikan manusia itu biasanya nerjang sana, nerjang sini, akhirnya nggak peduli yang haram, nggak peduli itu dilarang oleh Allah, pengen cepet instan kaya sampai judi online dan seterusnya, akhirnya sengsara, gak suge-suge, tambah melarat, tambah tumpes, entek sertifikatnya entek, keluarganya ya entek, cerai morat marit goro-goro pengen cepet kaya dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ba'duhum, sebagian ulama itu ada dulu orang yang tukang ules. Ini pernah saya ceritakan, tapi mboten napa-napa diulang. Ada tukang ules zaman dulu itu, dia kerjanya ngambil kafan-kafan dari orang yang sudah meninggal. Orang yang baru meninggal malam diparani, diduduk, diambil kafannya, nanti dicuci, dijual lagi. Zaman dulu kain kafan kan jarang, jadi lumayan, dijual lagi itu lumayan hasilnya.
Itu sampai singkat cerita ada 1000 mayat yang dia ambil kain kafannya, sampai akhirnya dia tobat di depan salah satu imam. Ditanya sama imam tersebut, Imam Hasan atau Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Hasan Basri atau Sufyan Tsauri, ketika kamu ngambil kain kafan itu keadaan mayat gimana? Seluruhnya 1000 itu menghadap ke timur, kecuali beberapa aja yang masih mayatnya itu menghadap ke kiblat. Kata imam tersebut, ini gara-gara manusia itu mereka ragu terhadap jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit ragu rizki ini dulu awal-awalnya pelopornya kaum Bani Israel ini sudah dijamin oleh Allah. Kalau pagi turun manna, salju yang rasanya susu kayak madu kemarin itu dari langit turun. Kalau sore turun salwa, burung puyuh yang turun datang begitu banyak setiap sore. Bahkan ada riwayat langsung jatuh ke bawah, sudah panggangan, wes bakaran. Sudah dijamin oleh Allah rizkinya pagi sore sudah dikasih sehari itu. Tiap saatnya, tiap hari dijamin sama Allah. Tapi mereka khawatir, nek rezeki niku entek, khawatir jaminan Allah. Akhirnya mereka minta supaya diberi negeri, mereka pengen bercocok tanam dan seterusnya. Dikasih negeri, dipilihkan oleh Allah, malah mereka mengingkari permintaannya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ketika mereka disuruh masuk ke negeri tersebut dengan pertama, ketika masuk harus dalam keadaan sujud tunduk, atau ketika kalau sudah masuk nanti sujud syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat besar, diberi tanah air, diberi negeri. Tapi apa yang terjadi? Mereka ketika masuk, dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah, Imam As-Samarqandi menyebutkan Nabi SAW bersabda, innahum dakhalul baba yazhafun. Mereka ketika masuk pintu gerbang dari negeri yang telah dijanjikan tersebut, disuruh sujud, malah mereka masuk dengan pantat mereka, ngece, malah kon sujud malah gosilit. Ya Allah. Ada lagi riwayat mereka masuk dalam keadaan merangkak. Ya safun itu merangkak tadi, merangkak, suruh sujud malah ngerangkak, malah dolanan. Ngenyek, istihzaan. Ada lagi yang sujud tapi dahinya tidak ditaruh di tanah, sujudnya miring, jadi pakai pipi gini, malah tidur turu. Ngece tenan Bani Israel itu. Sebagian dari mereka ada yang dolim tersebut, suruh sujud syukur, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, malah glosor napa niku digedolanan. Niku ulah sebagian orang-orang yang zalim dari kaum Bani Israel. Kemudian ketika masuk, selain dengan perbuatan, mereka disuruh mengucapkan ucapan yang mengandung permintaan ampun sama Allah. Hittah, hittah, hittah. Disuruh baca hittah, hittah, hittah. Hittah itu kalau arti panjangnya itu, ya Allah, kami minta ampun atas semua kesalahan-kesalahan kami. Hapuslah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Tebuslah kesalahan-kesalahan kami dengan ampunan-Mu, ya Allah. Malah diganti dengan hintoh. Hintoh itu tebuslah kesalahan kami, ganti dengan ampunan, ya Allah. Tebus, 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 malah diganti hintoh. Maknane tepung, 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 panganan meneh. Bani Israel ini uripe panganan, materi, materi, materi terus. Tebus, 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 malah jadi tepung, 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 ngece. Kalau bahasa sekarang, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, ganti dosa-dosa kami, bereskan dosa-dosa kami, ya Allah. Beres, beres, ya Allah, dengan ampunan-Mu, ya Allah. Beres, 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 diganti beras, beras, beras. Dipelesetkan sama Bani Israel nih.
Allah nyuruh hittah malah hintoh maknanya tepung tadi itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ngece, bener-bener ngece. Mereka merubah kalimat yang sudah ditentukan oleh Allah melalui Nabi Musa, dijadikan plesetan, dijadikan bahan tertawaan, padahal nikmat Allah diberikan begitu besar terhadap mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mengirimkan fa'anzalna 'alal ladina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun, karena mereka ngece, keluar dari rel yang telah ditentukan oleh Allah. Suruh sujud malah glosor, baring-baring sakarepe dhewe, suruh ngomong hittah malah diganti hittah. Dua hal ini dilanggar. Perbuatan tidak sesuai yang diperintahkan, ucapan juga tidak sesuai yang diperintahkan. Akhirnya Allah menurunkan siksaan dari langit sebab kefasikan, keluarnya mereka dari ketaatan tersebut. Turun itu siksaan dari langit. Ada yang mengatakan tiba-tiba mereka mati mendadak. Ada juga yang mengatakan turun siksaan dari langit, api turun dari langit menyambar mereka. Sampai ada juga yang berpendapat mereka itu kacau, langsung saling menyerang, saling membunuh, kayak wong edan, gila, stres, saling bunuh-bunuhan, kualat. Cara bahasa besar ini wau, stres, gendeng, gila, karena kualat sama perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi mengatakan Allah menurunkan ta'un, sebagaimana dalam tafsir Jalalain, penyakit wabah yang sangat mematikan. Itu turun sampai dalam 1 jam itu mati Bani Israel jumlahnya sampai 70.000 orang mati dari kaum Bani Israel dalam 1 saat, sejam. Begitu banyak yang tertimpa siksaan tersebut, banyak korbannya. Kena penyakit taun atau wabah. Nah, wabah ini kan wabah yang mematikan itu kan macam-macam. Nek sing lagi ndak ingin kok kalau panjenengan pengalaman virus corona, coro tambahin gitu. Walaupun kontroversi, itu ada yang mengatakan dibuat-buat lah, inilah wis, itu masalah yang bukan ranah kita. Tapi banyak yang menjadikan gara-gara itu banyak yang menjadikan saudara-saudara kita yang meninggal wabah yang menyeluruh, atau taun. Di dalam hadis Nabi itu juga mengisyaratkan yang menimpa Bani Israel itu ya taun, wabah ini. Beliau mengatakan at-ta'unu rijzun arsala ala Bani Israel. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus, mengirimkan, menurunkan penyakit ta'un, wabah yang sangat mematikan terhadap Bani Israel. Itu adalah siksaan untuk Bani Israel. Au alaman kana qablakum, atau siksaan untuk orang-orang sebelum kalian. Wabah penyakit itu kalau datang ke suatu kaum, untuk umat terdahulu itu jadi siksaan, mau Bani Israel atau umat yang lain, itu siksaan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'tum anna ta'una bi ardin fala tadkhuluha. Kalau kalian dengar di satu daerah ada wabah penyakit yang mematikan ta'un, maka jangan masuk ke situ. Tapi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau ada wabah penyakit sedangkan kalian ada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut karena takut sama wabah itu, karena wedi mati karena wabah tersebut. Enggak boleh takut mati kena wabah tersebut. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan atani Jibril bil huma wa ta'un fa'amsakat al-humma bil Madinah wa arsalat wa ursilat at-ta'unu ila Syam. Fa umsikat al-humma bil Madinah wa ursilat at-ta'unu ila Syam.
aku didatangi oleh Jibril. Jibril saat itu membawa siksaan atau membawa dua penyakit. Jibril itu kan biasanya yang disuruh oleh Allah untuk menghabiskan kaum, ada yang dibalik negerinya ditumplek, itu semuanya Jibril biasanya. Nah, Jibril saat itu membawa huma, penyakit panas, watta'un dan wabah. Kemudian panas tersebut berhenti di Madinah dan ta'un itu ditaruh di Syam. Maka kata Rasulullah, fatta'unu syahadah li ummati wa rahmatun lahum wa rijsun 'alal kafir. Kalau ada wabah penyakit yang menimpa, maka ta'un tersebut, wabah tersebut adalah menjadi syahadah li ummati, menjadi mati syahid untuk umatku. Nah, untuk umatku kata Rasulullah bukan siksaan, tapi menjadi mati syahid kalau terkena wabah penyakit yang mematikan tersebut. Dapat titel syahid akhirat, digolongkan di dalam golongan orang-orang yang mati syahid kelak di akhirat. Wa rahmatul lahum, dan menjadi rahmat bagi mereka. Rahmat bagi mereka, ngampuni dosa-dosa mereka, atau kalau mereka tidak punya dosa, mengangkat derajat mereka kelak di akhirat. Wa rijsun 'alal kafir, dan penyakit wabah, penyakit yang mematikan itu kalau turun itu siksaan untuk mereka orang-orang yang tidak beriman. Nek kanggo wong Islam, wabah penyakit yang datang yang mematikan itu jadi mati syahid kalau ada yang meninggal karena wabah tersebut. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu menjadi siksaan yang ditaruh oleh Allah di dunia sebelum siksaan kelak di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu gara-gara mereka merubah perbuatan dan ucapan ini, Allah mengirimkan siksaan terhadap kaum Bani Israel. Para ulama, Al-Imam Al-Qurtubi itu mengatakan, inna ziyadata fid din wal ibtida' fi syariah adimatul khatari wa syadidud darar. Kaum Bani Israel ini disuruh mengucapkan hittah, dirubah ditambahi satu huruf, jadinya hintoh, satu huruf mereka merubah. Maka di sini ada warning, hati-hati, jangan sampai kita itu merubah syariat yang telah ditentukan oleh Allah atau berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang itu ada golongan yang mereka itu gampang ngapusi. Qala Rasulullah SAW, ini hadis dari Nabi SAW, padahal Nabi tidak pernah ngomong seperti itu. Golongan-golongan yang mereka membenci para sahabat, yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kafir, yang mereka mengatakan Sayyidina Umar itu kafir. Semua sahabat Rasulullah dikafirno kecuali beberapa aja. Golongan-golongan sesat ada itu pengikutnya sampai sekarang. Nah, itu mereka sukanya membuat-buat dalil, membuat hadis maudhu', hadis palsu. Mereka menyatakan Rasulullah bersabda demikian, 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 padahal tidak pernah Rasulullah menyabdakan seperti itu. Berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdusta atas nama agama. Karena itu di dalam hadis Nabi SAW pernah mengingatkan, bahkan hadis ini diriwayatkan lebih dari 60 sahabat. Bahkan di antara mereka itu ada al-mubasysyirin al-asyrah bil jannah, sahabat-sahabat 10 yang diberi kabar gembira mereka itu dijamin surga, termasuk yang meriwayatkan hadis ini. Tapi hadis ini mukhtalaf, ada yang mengatakan mutawatir, ada yang mengatakan belum sampai derajat mutawatir. Nek mutawatir niku kalau nggak dipercaya itu bisa kafir yang nggak percaya dengan hadis tersebut. Kalau belum sampai derajat mutawatir, tidak percaya sama hadis Nabi, nggak sampai kafir. Contoh hadis sahih, ada orang nggak percaya hadis sahih, dia dosa besar, tapi nggak sampai keluar dari Islam. Kalau sudah mutawatir, mutawatir itu hadis yang diriwayatkan semua ulama, banyak, nggak iso dihitung sudah. Kalau yang seperti itu nggak percaya hadis seperti itu kafir, sama kayak Al-Quran, nggak percaya Quran kafir, keluar dari Islam, murtad.
Naudzubillah min dzalik. Hadis ini ada yang mengatakan mutawatir, ada yang mengatakan tidak. Yang jelas di sini Nabi memberi peringatan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Peringatan keras dari Nabi, siapa yang berdusta atas namaku maka siap-siap menempati tempatnya di neraka. Karena itu dosa besar kalau kita berdusta atas nama Rasulullah, berdusta atas nama agama. Ini kaum Bani Israel, mereka mendustakan satu kalimat disiksa oleh Allah. Hittoh diganti hintoh. Apalagi kok bukan satu kalimat, satu hadis dipalsukan. Maka ini jauh lebih berbahaya lagi. Penutup cerita, di zaman Bani Israel Nabi Musa itu juga ada yang seperti itu, berani mendustakan ajaran Nabi Musa. Orang ini itu awalnya adalah orang yang ngikuti Nabi Musa, berkhidmah, jadi muridnya Nabi Musa, berkhidmah melayani Nabi Musa. Kalau bahasa pesantren, para santri itu khidmah melayani kiainya. Ada yang bagian nyupiri kiai ini, ada yang bagian macam-macam, bersihkan rumahnya dan lain-lain, khidmah. Karena memang man khodama khudim, orang yang berkhidmah dengan para gurunya nanti soro dzurriyyatuhu minal ulama. Ada riwayat seperti itu, nanti dia keturunannya, bisa anaknya, bisa cucunya akan jadi ulama. Wong nek seneng be ulama, membantu ulama sebisa mungkin dengan apa yang dia miliki, dia bantu dengan ikhlas, nanti keturunannya akan ada yang jadi ulama. Bisa anaknya, bisa cucunya, bisa cicitnya, pokoknya pasti ada nanti. Asal dia ikhlas bantu dakwahnya para ulama, para kiai, nanti anaknya bisa jadi kiai. Dan itu termasuk salah satu rahasia kenapa orang-orang biasa anaknya bisa jadi kiai. Kalau sampai teliti awalnya mesti enek bae dulu yang cinta ulama, bantu perjuangan ulama di zaman itu. Contoh Mbah Maimun Zubair Sarang, sampai sekarang keturunannya jadi ulama kabeh. Itu dulu beliau punya kakek yang nomor berapa itu atas tuh namanya Mbah Warijo. Mbah Warijo ini orang biasa tapi cinta sama kiai, bantu sama kiai di zaman itu. Sampai akhirnya anak cucunya jadi kiai besar. Siapa yang nggak kenal Mbah Maimun Zubair radhiyallahu anhu? Muridnya seluruh Indonesia nyebar. Berkah daripada dulu kakeknya ada yang berkhidmah, bantu para ulama, cucu-cucunya sampai sekarang jadi para ulama semuanya. Nah ini bantu sama Nabi Musa tapi beda tujuannya biar dapat dunia. Nah ini repot kalau ini. Ketika itu Nabi Musa melihat yang bantu ini, yang bagian khidmah ini, murid yang dekat sama dia ini tidak ada, dicari-cari mana itu si fulan kok nggak kelihatan sekarang. Singkat cerita ada orang yang bawa anjing dituntun pakai tali hitam gitu. Siapa kamu tahu enggak fulan bin fulan yang selalu khidmah bantu saya itu? Mana dia? Saya pengen dia kesini untuk bantu saya. Ya ini dia Nabi Musa. Loh, maksudnya gimana? Ya ini dia sekarang dirubah oleh Allah jadi ini Nabi Musa. ANJIN dirubah ini. Loh, kok bisa? Maka Nabi Musa nggak tahu, saya nggak tahu. Maka Nabi Musa saat itu meminta kepada Allah, langsung tanya kepada Allah karena beliau memang kalimullah. Beliau berdoa sama Allah, ya Allah kembalikan muridku ini jadi manusia seperti biasa ya Allah, kembalikan lagi ya Allah. Ini disebutkan di kitab Qudul Qulub cerita ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya Musa lau da'autani bima da'a bihi Adam faman dunah ma ajabtuka fih. Wahai Nabi Musa, andaikan engkau berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam dan seluruh nabi, baik dadekno siji donga gak bakalan tak ijabahi. Orang ini tetap jadi anjing. Enggak akan aku ijabahi Musa. Berarti kesalahannya fatal ini. Apa kesalahannya? Akhirnya dikasih tahu oleh Allah. Nah, ternyata orang ini suka buat hadis palsu. Dia itu mencari keuntungan duniawi dengan ilmunya. Ini kata Nabi Musa begini. Padahal Nabi Musa nggak pernah ngomong gitu. Buat hadis palsu dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Dirubah bahkan dibuat-buat.
itu hadis dari Nabi Musa alaihis salam. Ini kelakuannya Bani Israel. Disuruh baca hintoh malah hintoh, dirubah-rubah jadi plesetan, jadi guyonan malah. Perintah Allah, kalimat-kalimat yang datang dari Allah, yang datang dari Nabi Musa, yang datang dari agama, malah dirubah-rubah, dipleset-plesetnya, bahkan diganti-ganti, bahkan dipalsu-palsukan. Naudzubillah min dzalik. Ini gara-gara ini mereka akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat. Amin Allahumma amin. Terakhir, ya kesimpulan satu, ya janganlah kita meniru Bani Israel yang menghambakan materi, semuanya materi, duniawi. Nah, akhirnya rugi sendiri. Yang kedua, jangan kita berani-berani dengan mudah merubah tatanan yang sudah ditata di dalam agama kita. Apalagi kok sampai membuat hadis palsu. Ini kata di dalam hadis lo begini, padahal nggak pernah tahu hadisnya, nggak pernah ngecek aslinya kayak bagaimana. Nama Nabi dipakai dengan mudahnya. Waliyadzubillah min dzalik.